Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinadiah Madalena dengan NIM 2101040060. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat mengenai materi psikolinguistik dalam pendidikan. Pada slide pertama, kita akan membahas bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang masalah. Menurut Darjo Wijojo tahun 2010 halaman 7, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka berbahasa. Dalam hal ini, psikolinguistik fokus kepada apa yang terjadi pada pikiran manusia ketika berbahasa atau menggunakan bahasa dan bagaimana anak-anak dalam memperoleh bahasa, kemudian menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya, pembelajaran bahasa di sekolah bertujuan untuk menjadikan siswa agar bisa berbahasa dengan baik dan benar. Dengan demikian, guru harus berupaya mengaplikasikan disiplin ilmu untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu disiplin ilmu yang perlu dipelajari guru dalam pembelajaran bahasa adalah dengan psikolinguistik. Hal ini disebabkan karena psikolinguistik memiliki kaitan erat dengan bahasa dan bahkan dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran bahasa di sekolah. Studi psikolinguistik telah berhasil mencerahkan hubungan bahasa dengan proses mental pada saat proses resepsi dan produksi bahasa terjadi. Proses resepsi meliputi aktivitas menyimak dan membaca, sedangkan proses produksi meliputi aktivitas berbicara dan menulis. Lalu, B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu psikolinguistik? Lalu yang kedua, bagaimana peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Selanjutnya, C. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengertian psikolinguistik, dan yang kedua, mengetahui bagaimana peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Bab 2, pembahasan. A. Tinjauan pustaka. 1. Psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia pada saat mereka berbahasa. Yang kedua, peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, yaitu sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru dapat memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis. Sehingga jika suatu saat kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, maka guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. B. Pembahasan analisis data. 1. Psikolinguistik secara etimologi. Psikolinguistik dari kata psikologi dan kata linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan pula. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia pada saat mereka berbahasa. Secara rinci, psikolinguistik mengkaji 4 hal utama, yaitu 1. Komprehensi. Komprehensi merupakan proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Yang kedua, produksi. Produksi merupakan proses-proses mental pada diri kita yang membuat kita dapat berujar seperti yang kita ujarkan. Yang ketiga, landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa. Dan yang terakhir,
Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa yakni bagaimana seorang anak memperoleh bahasanya sendiri. Lalu selanjutnya, peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang pertama, peserta didik adalah subjek dalam pembelajaran. Dalam hal ini, siswa dianggap sebagai individu yang beraktivitas untuk mencapai ranah-ranah psikologi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Garnham, Nababan dan Utari tahun 1992 pada halaman 60-61 ditemukan berbagai berbicara yang menyimpang atau keliru yang disebabkan oleh kesalahan berbicara oleh penuturnya seperti perasaan was-was, kurang menguasai materi, kesukaran melafalkan kata-kata, dan kurang menguasai topik. Dari penyebab kesalahan-kesalahan yang terjadi, dapat kita klasifikasikan berdasarkan ranah psikologi. Yang pertama, penyebab kesalahan berupa perasaan was-was berkaitan dengan ranah afektif. Yang kedua, penyebab kesalahan berupa kurang menguasai materi atau topik berkaitan dengan ranah kognitif. Lalu, yang ketiga, penyebab kesalahan berupa kesukaran melafalkan kata berkaitan dengan ranah psikomotor. Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia dirasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru dapat memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis. Sehingga jika suatu saat kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. Bab 3. Penutup. A. Simpulan. Peran psikolinguistik dalam pendidikan sangat penting dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi yang telah diberikan oleh guru di sekolah, terutama dalam pembelajaran bahasa. Karena seorang guru dapat memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis. Sehingga, jika suatu saat kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, maka guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. B. Saran. Sebagai seorang guru, sebaiknya agar selalu bisa mendekatkan diri kepada peserta didiknya. Dengan demikian, seorang guru akan dapat mengetahui ketakutan-ketakutan apa yang dirasakan oleh murid, sehingga guru dapat memberikan pengajaran atau pendekatan khusus kepada siswa yang memiliki ketakutan dalam belajar. Daftar pustaka. Hamid Z. tahun 2006, aplikasi psikolinguistik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, Akademia. Lisnawati I. tahun 2008, psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa, Educare. Natsir N. tahun 2017, hubungan psikolinguistik dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa, Retorika, judul bahasa, sastra, dan pengajarannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.